Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati kepada segenap pengurus Masjid Silaturahmi, Bapak Ustadz Rohadi beserta pengurus yang lainnya, para kesepuhan, para orang tua, para jamaah, dan juga remaja yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki nazam syair yang ketiga yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau mengatakan, taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwa ra'su syarrin habailah. Ini bentuk syair. Beliau mengatakan takwal ilahi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, madaru kulli sa'adatin, adalah merupakan poros sumbernya perputaran kulli sa'adatin, tiap-tiap kebahagiaan. Watibau ahwa, dan mengikuti hawa nafsu. Roksu syarrin hadaila, adalah merupakan pokok pangkal keburukan. Habaila, tali kekangan. Nanti dijabarin satu-satu. Kenapa di akhir nazam ini Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan kata-kata habail. Habail itu artinya adalah ranjau, jebakan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, syuru'un bima huwal maksudu min hadzal nazmi, dimulai dengan bait tersebut. Fima huwal maksudu min hadzal nazmi, menjelaskan perkara yang menjadi maksud tujuan dari nazaman ini. Wa huwa bayanu ma yahtaju ilaihi saliku tariqil akhirah. Pernyataan Syekh Zainuddin Al-Malibari adalah merupakan bayanu ma yahtaju ilaihi, menjelaskan perkara yahtaju ilaihi saliku tariqil akhirah, yang dibutuhkan oleh orang yang sedang suluk, yang sedang berjalan tariqil akhirati, menempuh perjalanan akhirat. Mubtadi'an bil aslil jami'i, dengan memulai bil aslil jami'i, bagi asal muasal, fondasi al-jami'i, yang mencakup, yang mengumpulkan li khairi dunya wal akhirah, bagi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Artinya jamaah, di dalam nazaman ini Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan takwa kepada Allah adalah merupakan pokok pangkal, asas yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat.
Wa huwa taqwa, yang dinamakan taqwa adalah wahiyya ibaratun an imtithali awamirillahi wajtinabi nawahihi zahiran wa batinan. Yang dinamakan takwa adalah ibaratun. Kata-kata takwa adalah merupakan sebuah ungkapan, pernyataan an imtithali awamirillahi wajtinabi nawahihi. Pernyataan tentang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah yang dinamakan takwa. Jadi takwa itu adalah ungkapan ketika seseorang melaksanakan segala perintah Allah, ketika seseorang meninggalkan segala apa yang dilarang Allah, zahiran wa batinan, zahir batinnya orang tersebut sudah mencapai maqam takwa. Kemudian jamaah, tidak cukup sampai di situ. Bertakwa itu bukan hanya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Di samping itu, ma'a istish'ari ta'zimi lillahi. Bersamaan dengan itu ada dibarengi dengan istish'ar, menampakkan, memperlihatkan, menyatakan at-ta'zimi lillahi, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal haibati, dan kewibawaannya Allah, kedahsyatannya Allah, wal khasyati wal rahbati minallah, dan rasa tunduk takut kepada Allah. Jadi artinya pengertian takwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dibarengi dengan menimbulkan rasa pengagungan kepada Allah serta rasa takut terhadap Allah. Itulah takwa. Kemudian waqala ba'dhum, sebagian mereka para ulama berkata, pengertian takwa, at-taqwa ayyataqiyal 'abdu ma siwahu ta'ala. Definisi takwa kata sebagian ulama, ayyataqiyal 'abdu ma siwahu. Yattaqiyal 'abdu, seorang hamba menjauhi, takut ma siwahu ta'ala, terhadap apa-apa yang selain Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang selain Allah, kalau membuat kita berpaling dari aturan Allah, berpaling dari syariat Allah dan Rasulnya, maka perkara itu mesti kita jauhi, mesti kita tinggalkan. Saya ulang, ayyataqiyal 'abdu ma siwahu ta'ala. Seorang hamba yang dinamakan takwa, seorang hamba menjauhi, menghindari ma siwahu ta'ala, apapun yang selain Allah ditinggalkan. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, man arada an tasiha lahu taqwa fal yatruki dzunuba kullaha. Sebagian ulama mengatakan, man arada an tasiha lahu taqwa, barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang berharap antasiha lahu taqwa, ketakwaannya sah, ketakwaannya dibenarkan, hal yatruki dzunuba kullaha, maka hendaklah tinggalkan semua segala bentuk perbuatan dosa. Misal saya ngaku takwa tapi masih suka berbuat dosa, takwanya enggak sah. Jamaah ngaku jamaah sudah bertakwa karena
zakat fitrahnya sudah dilaksanakan, mengaku takwa. Kalau pengen benar takwanya, pernyataannya, falyatrukid dzunuba kullaha, hendaklah meninggalkan segala macam bentuk perbuatan dosa, baru takwanya benar. Jadi kalau ngaku takwa tapi masih suka berbuat dosa, enggak sah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa qala Nasrul Abadi, telah berkata seorang ulama yang bernama Syekh Nasrul Abadi, beliau mengatakan, man lazima taqwa istaqa ila mufaraqati dunya. Ini berat lagi. Man lazima taqwa, siapa orang yang melazimkan ketakwaan kepada Allah, berupaya untuk takwa, istaqa ila mufaraqati dunya, maka orang itu harus ada rasa istaqa, rindu, ingin, ila mufaraqati dunya, untuk memisahkan diri dari dunia. Takwa seperti itu. Pernyataan beliau Syekh Nasrul Abadi, kalau orang melazimkan takwa, dia harus ada rasa rindu, punya rasa keinginan, ila mufaraqati dunya, untuk meninggalkan dunia. Artinya apa? Meninggalkan dunia di sini maksudnya tidak sibuk dengan urusan duniawi, menjauhkan urusan duniawi. Itu yang dimaksud meninggalkan dunia. Kalau orang ngaku takwa, kata beliau, tapi masih sibuk dengan urusan duniawi, masih sibuk dengan jabatan, masih sibuk dengan pangkat, masih sibuk dengan materi duniawi lainnya, belum termasuk takwa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah menyatakan surah Al-An'am ayat 32, walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Walad darul akhirah, yakinlah, awas, ini huruf lam dalam ayat ini, surah Al-An'am ayat 32. Lam yang ada pada ayat ini itu namanya lam mauti ahlil qasam. Lam yang digunakan adalah untuk pernyataan sumpah. Jadi Allah menyatakan dengan ayat ini, walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun, yakinlah negeri akhirat lebih baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berupaya berpikir? Kalau kata-kata afala taqilun, ingat almarhum Syekh Yadi. Syekh Yadi, beliau suka ngomong dulu waktu masih hidup, afala taqilun, manusia boga polo. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dia dalam akhir ayat ini Allah menyatakan afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir akhirat itu lebih baik untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Hidup di dunia mah pasti ada yang namanya alham. Alham itu bingung, mikirin ini, mikirin itu. Makanya orang yang sudah meninggal dunia itu merdeka. Makanya ada di dalam sebuah hadis, ada Rasulullah mengatakan seperti ini nih. Al-mautu tuhfatul mukmin. Kematian adalah menjadi tuhfah, menjadi hadiah, pemberian bagi orang yang beriman, pemberian yang berharga bagi orang yang beriman.
Rasulullah mengatakan demikian. Kematian adalah pemberian hadiah yang berharga bagi orang yang beriman. Maksudnya bagaimana? Karena orang kalau sudah mati lepas dari urusan duniawi, tidak lagi memikirkan masa depan, tidak lagi berpikir tentang masalah kehidupan yang layak untuk anak keturunannya, lepas. Tinggal mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah dilakukan ketika hidup di alam dunia. Kemudian waqala Abdullah, telah berkata Syekh Abu Abdillah, beliau menyatakan at-taqwa mujanabatu ma yub'iduka 'anillahi. Hampir sama seperti yang atas. Kata Syekh Abu Abdillah, yang namanya takwa itu adalah mujanabatu ma yub'iduka 'anillahi ta'ala, menjauhi segala macam perkara yub'iduka yang dapat menjauhkan dirimu 'anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Itu namanya takwa. Lebih berat lagi. Mujanabatu ma yub'iduka 'anillah, Anda harus bisa meninggalkan apapun yang membuat Anda jauh dari Allah. Itu takwa. Harta kalau bikin kita jauh dari Allah, tinggalin. Jabatan kalau bikin kita jauh dari Allah, tinggalin. Duniawi yang banyak kalau bikin kita jauh dari Allah, tinggalin. Apapun yang selain Allah yang membuat kita jauh darinya harus ditinggalkan. Itulah takwa. Berat dari baik, Pak. Masya Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, at-taqwa amalun bi ta'atillahi 'ala nuri minallahi makhafata iqabillah. Ada sebagian ulama memberikan definisi takwa. Takwa itu adalah amalun bi ta'atillah, amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah, ala nurin minallahi, ada cahaya yang datang dari Allah, makhafata iqabillah, karena takut terhadap siksa Allah. Jadi agak ringan. Jadi beliau menyatakan, sebagian ulama, amalun bi ta'atillah ala nurin minallah. Yang namanya takwa adalah amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah, ala nurin minallah, yang ada pada cahaya dari Allah. Kemudian waqala Sa'al bin Abdillah, berkata lagi, ada Syekh Sahal bin Abdullah, beliau menyatakan, la mu'ina illallahu wa la dalila illa Rasulullah. Tidak ada yang memberikan pertolongan illallahu, kecuali Allah. Wa la dalila illa Rasulullah, dan tidak ada petunjuk terkecuali Rasulullah. Tidak ada yang memberikan petunjuk kecuali petunjuknya Rasulullah. Wa la zada ila taqwa, dan tidak ada perbekalan illa taqwa, terkecuali takwa. Saya ulang, la mu'ina illallahu, tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali Allah. Wala dalila illa Rasulullah, tidak ada yang memberikan petunjuk kecuali Rasulullah. Tidak ada perbekalan yang sempurna kecuali takwa. Wala amala illa sabru alaihi ay ala amali, dan tidak ada amalan illa sabru alaihi, terkecuali bersabar alaihi, atas amal tersebut. Enggak ada amalan yang paling berat illa sabru alaihi, terkecuali bersabar di dalam melakukan amal itu sendiri. Li'anna Allah
yabtali 'abdahu bil maradi wal 'afiyah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabtali, Allah menguji abdahu, hambanya, bil maradi wal afiyah, dengan penyakit. Wal afiyah, Allah menguji hambanya, bil afiyah, dengan sehat. Penyakit dari Allah sebagai ujian, kesehatan merupakan dari Allah sebagai ujian. Kemudian wal faqri wal ghina, termasuk Allah menguji hambanya bil faqri wal ghina, dengan kefakiran dan kekayaan. Hidup susah, hidup sulit merupakan ujian dari Allah. Hidup senang, hidup kecukupan merupakan ujian dari Allah. Tapi kalau kita harus milih diuji miskin apa diuji kaya? Sarua aing ge hayang kaya, hayang beunghar kali di jelema, hayang beunghar. Lamun aya kitunya, hoyong siap milih, hayang diuji ku gering apa ku cager, hayang diuji ku beunghar apa ku belangsak. Asli kabehan urang milihna hayang cager, hayang beunghar, maka hayang urang eta. Kalau bisa milih mah milihnya itu. Tapi kita nggak bisa milih, karena kehidupan kita semua adalah Allah yang menentukan. Ketika lagi susah harus bisa bersikap dengan sabar. Ketika lagi senang harus bisa bersikap dengan syukur. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa ghairiha, dan termasuk yang lainnya. Selain sakit, selain sehat, selain fakir dan kaya, lain daripada itu, semua adalah ujian Allah. Fa in sabara 'alal masyaqqil muallimi adabahu. Apabila seorang hamba bersabar 'alal masyaqqil muallimi, terhadap sesuatu yang berat, al-muallimi, yang menyakitkan, adabahu, Allah berikan pahala. Jadi miskin itu adalah perkara yang muallim. Muallim artinya menyakitkan, kagak enak. Awas, bukan muallim. Kalau pakai ain muallim artinya guru. Tapi kalau muallim pakai hamzah, alif di atasnya hamzah, itu artinya yang menyakitkan. Azabahu, Allah berikan pahala. Wa in syakara 'ala ni'ami azabahu. Apabila seorang hamba syakara, bersyukur, 'ala ni'ami, terhadap segala macam nikmat, azabahu, Allah berikan pahala. Tapi mesti kita tahu, orang yang kaya tapi dia bisa bersyukur kepada Allah, itu lebih baik daripada orang fakir yang bersabar terhadap ujian Allah. Ini orang kaya, dengan kekayaannya dia bisa bersyukur kepada Allah, dia bisa berbagi kepada orang lain yang sedang kesulitan. Ini orang fakir, dengan kefakirannya dia bisa bersabar terhadap ujian Allah. Ini lebih baik mana? Ulama sepakat lebih baik orang yang kaya, tapi dengan kayanya dia bisa bersyukur kepada Allah. Jadi kalau harus milih kaya tapi bersyukur. Kaya tapi tidak bersyukur mah percuma. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, walhasilu, dan kesimpulannya, la yunalu khairun ajilan wala ajilan illa bitaqwa. Tidak ada kebaikan yang bisa didapatkan ajilan wala ajilan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat,
tidak akan bisa didapatkan illa bitaqwa, terkecuali dengan takwa. Wala yudfa'u syarrun ajilan wala ajilan zahiran wala batinan illa bitaqwa. Dan tidaklah bisa ditolak, tidak bisa ditahan, tidak bisa dicegah syarrun, keburukan, ajilan wala ajilan, keburukan dunia, tidak juga keburukan akhirat, zahiran wa batinan, zahir dan batin, illa bitaqwa, terkecuali dengan takwa. Jadi artinya kebaikan dunia, kebaikan akhirat bisa didapati dengan takwa. Keburukan dunia, keburukan akhirat bisa ditolak dengan takwa. Kemudian jamaah, wahiyya wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Kata-kata takwa adalah wasiatullah, merupakan wasiatnya Allah lil awwalin wal akhirin, bagi umat-umat terdahulu, wal akhirin, dan umat-umat di kemudian. Kalau Allah Ta'ala, Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 131, Allah menyatakan, apa Allah katakan dalam Al-Quran? وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, dan sungguh kami wasiatkan alladzina utul kitaba, kepada mereka orang-orang yang diberikan kitab suci, min qablikum, dari mereka yang sebelum kamu, wa iyyakum, dan untuk kalian, untuk kamu sekalian, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi Allah memberikan wasiat kepada umat terdahulu sampai umat yang pada saat ini, umat yang di kemudian, dengan takwa, wasiat Allah. Kemudian wa kam rattaballahu ala taqwa min khairatin azimatin wa fawaida jasimatin. Wa kam rattaballahu ala taqwa, sungguh banyak sekali rattaballah, Allah menghimpun ala taqwa, di dalam ketakwaan Allah menghimpun, Allah merangkai, min khairatin azimatin, dari segala macam kebaikan yang besar, wa fawaida jasimatin, dan segala faidah yang besar. Jadi kebaikan yang besar, faidah yang besar, rattaballahu ala taqwa, Allah rangkai, Allah susun, ada di dalam takwa. Artinya ketika seorang hamba sudah mencapai makom takwa, maka hamba tersebut banyak mendapatkan kebaikan dan banyak mendapatkan faidah keutamaan. Banyak faedahnya. Coba kita hitung ada berapa nih? Famin dzalika, di antaranya kebaikan yang luar biasa besar dan sangat banyak yang Allah rangkai di dalam takwa, ma'iyatuhu subhanahu wa ta'ala lil muttaqin, kebersamaannya Allah lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kalau Allah Ta'ala, Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 194, Allah mengatakan, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah ma'al muttaqin, ada selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa, yakin pasti Allah selalu ada bersamanya.
Kemudian wa min dzalika, di antaranya kebaikan yang Allah himpun, yang Allah rangkai di dalam ketakwaan, di antaranya al ilmu laduni, ilmu laduni. Mana dalilnya? Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Allah menyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumul kitab. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah mengajarkan ilmu kepada kalian. Jadi dengan takwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu. Ilmu yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 282, bukan 283. Yang dimaksud wa yu'allimukumullah, Allah mengajarkan kalian adalah ilmu laduni. Ilmu laduni ada, tapi ingat ya, jadi ilmu laduni itu nggak ada yang namanya istilah pakai wiridan buat biar dapat ilmu laduni, kagak ada ceritanya. Ilmu laduni itu ada, betul, tapi buat orang yang takwa, yang istiqomah belajar sekian tahun belajar, tapi karena ketekunannya, karena kesungguhannya, walaupun sudah bertahun-tahun tapi belum hasil ilmu, tapi ketika kesabarannya sudah berada di puncak, Allah bukakan hatinya untuk memahami ilmu, dibukai ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ada bagi orang yang istiqomah, yang betul-betul mencari, enggak ujuk-ujuk laduni bro, ya. Jadi dilemparin ilmu sama Allah, bro, enggak ada ilmu laduni begitu. Ilmu laduni itu nyari dulu bertahun-tahun sabar, bertahun-tahun belajar ilmu, tapi belum dibukakan ilmu. Ketika sudah sampai di puncak kesabarannya, tetap terus istiqomah, Allah bukain ilmu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, jadi ada fatwa seorang ulama yang bernama Syekh Ibnul Arafah. Syekh Ibnul Arafah mengatakan, qad in aqada al-ijma'u ala anna ilma syara'i la yujadu illa bi qasdi ta'lim. Ibnul Arafah mengatakan, in aqada al-ijma', sudah tersimpul kesepakatan para ulama ala anna ilma syara'i la yujadu illa bi qasdi ta'lim, bahwasanya ilmu syariat, ilmu agama tidak bisa didapatkan illa bi qasdi ta'lim, terkecuali dengan sengaja hadir ke majelis ta'lim. Jadi nggak ada ceritanya orang ngejedok di rumah, ujuk-ujuk pinter jadi ustaz, ujuk-ujuk pinter jadi kiai, kagak ada ceritanya. Ulama udah jelas, Ibnul Arafah, ilmu syar'i la yujadu illa bi qasdi ta'lim. Ilmu syariat nggak akan bisa didapat kecuali dengan sengaja hadir ke majelis ilmu, datengin para guru. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah selanjutnya, wa min dzalika, di antaranya kebaikan yang Allah himpun, yang Allah rangkai di dalam takwa, di antaranya wa min dzalika an-najatu minan nar, keselamatan minan nari, dari siksa neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Maryam. Allah menyatakan di dalam surah Maryam ayat ke-72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian nunajji, kami menyelamatkan, alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini ya, ayat 82 surah Maryam dengan ayat sebelumnya itu menceritakan tentang seorang
Ketika sudah sampai di akhirat, itu semua akan melewati jembatan Sirat. Yang saya sampaikan panjangnya 3000 tahun perjalanan manusia. Orang yang takwa nunajil ladina taqau. Orang yang takwa diselamatin sama Allah. Wa nadharu dhalimina fiha jithiyah. Di dalam ayat berikutnya, wa nadharu dhalimina, kami biarkan, kami tidak pedulikan al-dhalimina, orang-orang zalim, fiha jithiyah, di atas jembatan dalam keadaan tersungkur. Sama Allah dicuekin. Kemudian wa min dzalika, dan di antaranya kebaikan yang dirangkai oleh Allah di dalam takwa, al-makhraju minasyada'idi wal rizqu min haitsu la yahtasib wal yusru wa azmul ajri. Pertama ya, berikutnya al-makhraju minasyada'id, diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan, ada jalan keluar. Kemudian wa rizqu min haitsu la yahtasib, rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wal yusru, kemudian Allah janjikan kemudahan. Wa azmul ajri, dan Allah janjikan besarnya pahala. Coba kita lihat. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah At-Tolaq ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan baginya makhraja, jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Jadi kalau orang takwa pasti ada jalan keluar. Yang penting mah bersabar, terus aja ibadah. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki kepada orang tersebut yang bertakwa min haitsu la yahtasib, dari jalan yang enggak disangka-sangka. Jadi awas ya jamaah, perlu dicatat sama kita. Rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka itu tidak berarti harus banyak ya. Yang dimaksud rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka bukan berarti harus banyak. Rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka itu artinya kita nggak menduga sebelumnya bakal dapat rezeki, nggak menduga sebelumnya bakal dapat rezeki. Ujuk-ujuk ayah baik memberikan handphone, alhamdulillah, nggak apa-apa, 23 juga, alhamdulillah. Ini sih 4 kemarin, memang nggak ada penawaran sih, udah nggak apa-apa. Jamaah yang dirahmati Allah, nih ya, ini masalah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini berkaitan dengan tulisan yang saya tulis itu baca sholawat dahlawi. Silahkan kalau mau puasa, puasanya 3 hari, hari Selasa, Rabu, Kamis. Dalam keadaan puasa 1 hari itu baca sholawatnya 90 kali. Hadiah Fatihahnya ke siapa? Ke Syekh Dahlawi Al-Hindi. Saya bacain ya sholawat itu. Tapi udah ada artinya kan ya? Udah ada artinya, udah mau saya dibacain lah. Itu udah dahsyat itu ya. Kita minta sama Allah ya, min kulli jihatin, kita minta rezeki sama Allah min kulli jihatin, dari setiap arah, dari setiap penjuru Allah datangkan rezeki kepada kita. Ini kita minta sama Allah didatengin rezeki dari jalan yang kita nggak nyangka, itu doanya. Wa min khazaini ghaibika, dan dari perbendaharaan alam gaibmu, minta sama Allah. Yakin ya, yang penting mah istiqomah, baca sholawat itu untuk memperbanyak rezeki. Sholawat mah gampang, udah silakan amalin ya, bebas. Kalau bisa 90 kali dipuasain dulu ya. Kalau mau bagus, puasain dulu 3 hari, amalin sehari 90, baru setelah itu bebas. Kalau saya habis sholat 3 kali ya,
ba'da sholatil maktubah thalatha marratin. Setiap selesai sholat fardu dibacanya 3 kali. Udah, amalin. Saya mah nyari mana ini tulisan kok hilang, gak ada yang ngaku. Ada yang ngambil, kagak tahu, nggak taunya apa yang ngambil, di fotokopi sendiri. Alhamdulillah, jadi nggak keluar duit saya fotokopi. Itu ya, baca juga tuh sholawat isone. Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athul maqam mahmud alladhi yabidu bil awwalin wal akhirun. Itu baca ya. Guru saya juga baca itu tuh. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut sedikit lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah menjadikan lahu baginya min amrihi yusra, kemudahan, min amrihi dari urusannya. Orang yang takwa urusannya pasti mudah. Orang yang takwa urusannya pasti gampang. Yakin. Kemudian wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah menghapus, Allah mengkifaratkan anhu dari orang tersebut sayyi'atihi segala kesalahannya, wa yu'azzim lahu ajra, dan Allah berikan kepadanya ajra, pahala. Yu'azzim, dibesarkan, diagungkan, lahu baginya ajra, pahala kebaikannya. Duanya. Wa min dzalika, di antaranya kebaikan yang ada di dalam takwa yang Allah rangkai, al-wa'du bil jannah, janji Allah bil jannah, memberikan surga. Allah menyatakan innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannatin wa nahar, berada di dalam jannah, surga, wa nahar, dan sungai. Sungai yang mana? Sungai yang kemarin tuh. Sungai dari arah, sungai dari air, sungai dari susu, kemudian lagi sungai dari madu. Dikasih sama Allah. Wa min dzalika, dan diantaranya al-karamatu fid dunya, kemuliaan fid dunya, di dalam dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah menyatakan sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian, indallahi atqakum, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah dalam penilaian Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang pakai udeng, bukan orang yang pakai jubah, bukan orang yang pakaiannya dahsyat. Belum tentu. Faja'alal karamata indahu bitaqwa, Allah jadikan kemuliaan indahu di sisinya bitaqwa, dengan takwa. La bil ansabi wala bil amwal. Allah tidak menjadikan kemuliaan itu bil ansabi, dengan sebab nasab, dengan sebab nasab. Allah enggak jadikan kemuliaan itu dengan sebab nasab, keturunan. Wala bil amwali, dan tidak juga Allah menjadikan takwa ada dengan sebab harta. Enggak. Kemuliaan di sisi Allah bukan sebab dengan memiliki harta yang banyak, tidak. Wala bi syai'in akhar, dan tidak juga ada sesuatu yang lainnya. Wa'adallahu wa rasuluhu ala taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin. Allah subhanahu wa ta'ala wa'adallahu,
Allah menjanjikan, wa rasuluhu, rasulnya menjanjikan. Ala taqwa, menjanjikan ala taqwa, di dalam taqwa, min khairatin, kebaikan-kebaikan, wa sa'adatin, dan segala macam kebahagiaan, wa darajatin, wa hasanatin, dan derajat, wa hasanatin, dan segala macam kebagusan. Kebaikan, kemudian kebagusan, kebahagiaan, derajat, semua Allah dan Rasulnya menjanjikan ada di dalam takwa, ya tulu zikruha, yang sangat panjang, zikruha, penjabarannya. Jadi penjabarannya panjang. Wa ma'asanu makila, sungguh alangkah bagusnya apa yang diucapkan oleh ulama. Ini ada syair nih. Ada syair yang dikatakan oleh ulama. Ulama mengatakan begini, may yattaqillaha fadzaka alladhi siqa ilaihi al-majjarur rabih. May yattaqillaha, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, fadzaka alladhi siqa ilaihi al-majjarur rabih, maka dialah orang siko ilaihi, yang didatangkan, yang diberikan ilaihi, kepada dirinya, al-majjarur rabi. Al-majjarur rabi, perdagangan yang membawa keberuntungan. Jadi artinya orang yang bertakwa itu adalah orang siko ilaihi, orang yang didatangkan, al-majjarur rabi, perdagangan ya, yang memberikan keuntungan, perniagaan yang memberikan keuntungan. Yang namanya orang berniaga, yang namanya orang berdagang, itu pasti barangnya banyak. Nah, orang yang bertakwa didatangkan kepadanya keuntungan yang sangat banyak, yang diungkapkan oleh penyair sebagai al-majjarur rabi, perniagaan yang memberikan keuntungan. Bisa belum nih? Saya suka lihat jam ini sama jam ini, yang benar yang mana, sebenarnya bingung. Nih, habisin ya, masih ada 3 syair lagi. Wakil aidon, dikatakan lagi, man araballaha falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaki. Orang yang mengenal Allah, orang yang tahu Allah, udah makrifat kepada Allah, falam tughnihi ma'rifatullah, tapi makrifatnya dia kepada Allah, lam tughnihi, tidak membuat dirinya kaya, fadzaka syaki, maka dialah orang yang celaka. Kata ulama, ya, man araballaha wa lam tughnihi ma'rifatullah fadzaka syaki. Orang yang makrifat kepada Allah, tapi makrifat kepada Allah tidak membuat dirinya kaya, fadzaka syaki, itu adalah orang yang celaka. Kemudian ma darra ta'ati mana lahu fi ta'atillahi wa madalaki'ah. Tidak ada yang memberikan mudarat ta'ati kepada orang yang taat, makna lahu bi ta'atillahi, apa-apa yang didapatkan di dalam ketaatan kepada Allah. Artinya apa yang didapatkan oleh seseorang yang taat di dalam mentaati Allah, apa yang dia dapatkan, madharra, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, tidak ada yang memberikan mudarat, wa madalakiya, dan apa-apa dalakiya yang dia jumpai, yang dia dapatkan, yang dia jumpai di dalam takwa kepada Allah, tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Ma yasna'ul 'abdu bi izzil ghina wal izzu kullal izni lil muttaqi. Tidaklah seorang hamba yasna'u, melakukan, meraih, mendapatkan biizil ghina, keagungannya kekayaan, agungnya kekayaan, al-izzu kullal izni lil muttaqi, sedangkan segala macam keagungan itu adalah lil muttaqi, bagi orang yang
bertakwa. Jadi nggak ada ya keagungan kekayaan bisa didapat oleh seorang hamba. Wal izzu kullal izzi lil muttaqin, karena semua keagungan adalah dimiliki oleh orang yang bertakwa. Wa taqwa masdaru wa qawu idza mana'amu wallahu a'lam bis-shawab. Hadirin jamaah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah datangnya, yang salah dari kebodohan diri saya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna haqqal wa sunna tibaha wa minal batila batila wa jannati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.